Untuk menghasilkan keuntungan yang besar, tentunya kita harus pintar mengolah bahan makanan untuk ternak kita, baik itu dari limbah sisa makanan ataupun dari pakan alternatif yang memang ada di sekitar kita dan mudah kita peroleh. Kalau hal ini kita terapkan, pastinya keuntungan besar akan kita dapat. Jika cara ini kita bisa lakukan, tentunya akan sangat mengirit dan menghemat biaya pakan yang kita keluarkan untuk memelihara entok. Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi tentunya bersama DN Farm Channel yang membahas tentang dunia peternakan entok. Pada kali ini kita kebetulan baru saja membuat pakan alternatif dari sisa limbah yang ada di rumah makan dan ditambah dengan potongan kangkung yang sudah dirajang kecil-kecil ya teman-teman. Setelah itu jangan lupa kita campur dengan dedak atau bekatul padi secukupnya saja ya teman-teman, karena harga dedak sekarang itu harganya cukup lumayan mahal, sekitar 5.000. Dan kebetulan juga ini sisa terakhir ya. Langsung saja kita proses pemberian pakan untuk ternak kita di kandang, karena ini sudah waktunya kita kasih pakan. Sebagai informasi saja, ternak yang saya lakukan ini memang skalanya masih kecil ya teman-teman, karena skalanya masih sekitar 7 ekor yang ada di kandang. Tetapi hal itu tidak menyurutkan saya sebagai peternak pemula agar lebih bersemangat untuk mengembangbiakan entok-entok yang ada di kandang. Iya. Kita project dari konten 7 ekor, semoga bisa berkembang biak sampai ratusan ekor ya teman-teman. Sebenarnya banyak cara ya teman-teman agar ternak kita itu bisa berkembang cepat. Salah satunya ya kita harus membeli dari peternak lain. Tetapi hal ini saya kesampingkan karena ingin memperbanyak dari keturunan entok-entok yang ada di kandang saya sendiri. Walaupun proses ini memang ya cukup lama waktu yang dibutuhkan, tetapi menurut keinginan saya pribadi hal ini cukup bisa memuaskan keinginan saya agar entok yang ada di kandang itu adalah hasil dari ternak saya sendiri ya teman-teman. Dan selain itu juga kita sambil belajar agar tahu karakter si entok tersebut. Walaupun ya banyak referensi dari teman-teman yang memang sudah memelihara entok sejak dulu, itu bisa menjadikan ilmu tambahan kita sebagai peternak. Tetapi hal itu memang saya kesampingkan, lebih memilih untuk bersabar agar entok-entok yang ada di kandang itu bisa berkembang biak dengan baik, serta bisa menilai bagaimana cara pemeliharaan yang baik dan benar. Di samping itu juga kita ingin lebih mengenal bagaimana cara proses penjualnya kelak apabila jumlah ternak kita semakin banyak. Jadi kita sudah planning dulu bagaimana caranya, dan kemudian harganya berapa untuk harga jualnya itu sudah kita pikirkan sejak sekarang ini, sebelum ternak kita yang di kandang itu semakin banyak teman-teman. Dan hal ini juga kita bisa memikirkan pola makan atau bahan makanan yang memang bisa menunjang pertumbuhan entok-entok yang ada di kandang, agar tidak ketergantungan dengan pakan pabrikan ya teman-teman. Jadi dalam proses beternak memang harus ada ilmu sabar. Kalau tidak sabar, tentunya kita harus siap uang banyak agar cepat dalam proses pemeliharaan. Walaupun hal ini memang tidak baik
ke depannya, karena kita tidak tahu harga pasar dan belum bisa menangani penyakit apa saja yang ada pada entok. Makanya kita harus bisa memahami karakter-karakter entok, bahkan penyakit-penyakit yang selalu menyerang entok ini. Hal ini memang cukup bagus ya untuk kita dalami, dan agar tidak mengalami kerugian yang besar pada saat kita memperbanyak atau membudidayakan entok pada skala besar. Dan hal ini memang menjadi prinsip dasar saya sebagai peternak. Walaupun kita membutuhkan waktu yang lama, tetapi hal itu tidak masalah. Yang penting kita harus bersabar untuk menuai hasil dari peternakan ini. Dan mungkin gambaran seperti inilah yang saya akan lakukan, dan mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman agar tidak memiliki rasa egois dalam beternak. Kita harus mempunyai rasa kesabaran, ketelatenan, agar apa yang kita kerjakan selalu berbuah manis. Dan semoga video kali ini menginspirasi teman-teman semua yang baru saja atau mau melangkah untuk beternak entok. Sebagai dasar pondasi bahwasanya beternak itu tidak harus langsung dengan jumlah yang besar atau lebih dalam jumlah banyak. Ada kalanya kita harus step by step agar bisa memahami karakter penjualan, marketing, dan sebagainya. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, share video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.